Oh. Nah, tahun kemarin saya dapat Gereja Tanjung Puru. Tanjung Puru ya. Tanjung Puru desa. Oh, Tanjung Puru desa. Kampung Melayu ujung pesisir. Itu Bagem hampir dapat 40 juta lebih tuh kita dapat. Dapat 40 juta lebih. Kasih gitu. Kebutuhannya apa? Oh. Ya, shalom saudara yang saudara Yesus. Malam ini kita bersyukur kita pria-pria Allah yang berkumpul dengan satu tujuan, kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita saling bertukar pikiran, kita saling untuk kita bersaksi satu dengan yang lainnya. Karena kesaksian itu adalah memang yang harus kita lakukan untuk kita menjadi berkat untuk teman-teman kita yang lain memberikan kekuatan. Ya, malam ini saya terima kasih juga kepada Pak Redoi yang telah mengundang kami semua pria-pria Tanjung Puru untuk ke tempat ini untuk kita bergabung, untuk kita memuji menyembah Tuhan. Malam ini kita nyanyikan satu pujian, Ku Menyembah. Kasih karunia-Mu Bapa.
Bapak. Kalau malam ini kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan. Para pria-pria Allah yang gagah perkasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tak mampu untuk berbuat apa-apa Bapak. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, marifatmu dan pengurapanmu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Bapa. Dan juga Tuhan, kami memuji menyembah Engkau, biar menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Satukanlah hati kami, karena kita tahu pria-pria ini akan menyatukan hati kita. Tentu Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk. Bersaudara, oleh karena itu baik kita nyanyikan satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
ya. Oke, silakan. Ya, selamat malam Bapak-bapak ya. Malam. Saya kebetulan baru dikukuhkan. Kita udah ada rundown-nya, rundown acaranya. Biasanya kita puji-pujian, nanti perkenalkan satu yang lain biar saling kenal, nanti ada kesaksian dan ada pembawa firman. Jadi kita juga dikasih waktu paling pada kerja. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Perkenalan, saya Joshua Hadiwindoto dari Gading Serpong Chapter. Ya. Saya bawain Gading Serpong Chapter membership chairman, yang anggota-anggota yang nggak pernah hadir. Shalom, Shalom. Ya. Saya perkenalkan nama saya Ivan, istri satu ya, anak dua, sudah kerja sama-sama sudah pensiun juga. Saya kerja di GBI. Ya, GBI. Saya ikut Pak Yosua. Asli Pak Yosua dulu, mampir bareng-bareng sama Pak Joy. Terima kasih Pak. Haleluya. Jadi sekalian ya. Jadi Samuel nama belakangnya sama sama Pak Edo. Cuma depannya aja Ready dan Edi. Ya. Pada waktu Pak Edo datang ke tempat kami, kok namanya hampir mirip. Bisa saya bilang, "Loh, kok namanya sama?" Nah, itu R. Kalau saya D. Ya kan? Jadi iya, Bapak kami. Saya tinggal di Tangerang juga. Saya bergereja di GSJ Apila di Tanjung Burung, jemaatnya Pak Gembala kita, Pak Kimsan. Ya, saya punya istri satu dan juga anak tiga. Saya juga bekerja sebagai marketing. Gitu. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Hari pertama baru ikut di tempat ini. Chapter Turing Banjarwijaya. Turing Banjarwijaya di tempatnya Bapak Ridhoi. Nama saya, perkenalkan nama saya Aaron. Kuoknya mana kuok? Nggak ada kok. Pokoknya itu dia. Kirain Aaron kok. Ini Aaron di Villa Tomang Baru. Oh, bukan Priok. Aaron Indo. Permai di Tangerang. Istri satu, anak tiga. Puji Tuhan, anak dua sudah kerja. Puji Tuhan, masih sekalian kuliah juga mereka. Yang satu masih kecil, baru kelas 1 SMP. Saya sekarang pelayanan bareng dengan Bapak Gembala Kimsan dan teman-teman. Puji Tuhan, kita pelayanan di Tanjung Burung dan di sana lagi butuh pelayanan banyak dan perkembangan kemajuan sangat-sangat signifikan. Kami di Tanjung Burung supaya pelayanan di sana ini dipakai Tuhan lebih dahsyat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak. Ya, puji nama Tuhan. Nama saya Antonius Jawiko. Ada panggilan itu Tunisia atau Pak Angkong. Saya berjemaat di GSJ Apila Tanjung Burung. Umur saya 67 tahun. 67 tahun, anak istri satu, istri tiga. Anak tiga, jangan tiga. Anak saya malu bagi yang dulu. Itu bohong Pak dalam. Saya lampau satu anak tiga. Jadi di rumah ya berdua dengan istri. Saya sudah nggak kerja lagi, sudah purna tugas gitu. Demikianlah perkenalan saya. Terima kasih. Amin. Yang ketiga, Saya perkenalkan diri. Nama saya Akyong, kan namanya banyak namanya Akyong. Saya dari di TikTok Joshan. TikTok Joshan. Jadi lebih gampang ya ingatnya ya. Nama saya, istri saya satu, anak tiga, yang udah keluarga cewek, dua, yang satu laki-laki masih di rumah, itu belum nikah. Mungkin sering lihat kan ya kita pagi-pagi renungan juga. Ya, saya Kimsan, anak saya dua, putra dan istri saya satu. Demikian ya. Sering kali kan ketemu kan? Ya, shalom. Shalom. Nama saya Pak Bahar diri, nama saya Komfo. Saya berjemaat
Sam. Ya, saya istri 1, anak 2. Anak dua-duanya sudah menikah dan sekarang sudah punya cucu 2. Amin. Kabar saya. Terima kasih teman-teman. Saya memperkenalkan diri yang mungkin ada sebagian sudah tahu, nama saya Ahin. Saya tinggal di Palung Semi, Karawaci. Peterjemah di BDI. Jabatannya di Full Gospel Virat. Punya istri 1, anaknya itu 1. Ini keponakan saya baru gabung. Oh, iya. Silakan kenalin. Halo, malam semuanya. Malam. Jadi nama aku Albert Jason, keponakannya Cap. Iya. Aku 4 bersaudara. Usia masih 18. Paling muda di super. Harusnya bisa Juga yang depan deh. Iya. jadi mungkin segitu aja. Be strong in the Lord. Happy man. Semangat nih ya. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Terima kasih saya sudah diundang ke sini malam hari ini. Ketemu, nama saya Andres. Saya tinggal di daerah Sewa. Ya, kalau Bapak-Bapak di sini udah senior nih umurnya, kalau saya masih 34 tahun. Nggak mudah cerita gitu, nggak gampang cerita karena apa-apa ada masalah, ada apa, kita nggak pernah cerita, tapi kita pendem. Kadang-kadang kita pikirin sendiri gimana caranya cari solusi gitu. Kekecewaan yang mendalam sama orang-orang ini. Ternyata ketika kita dikecewakan, kita punya Kekecewaan, rasa sakit hati, saya nggak lepas. Makin lama saya jalani, akhirnya ternyata membuat sesuatu negatif buat saya. Saya ketemu orang baru pun akhirnya bawa negatif itu ke orang baru. Harusnya kan ketemu orang baru ini gak ada masalah gitu kan. Kenapa orang baru ini jadi ada masalah? Tuhan, sebesar apapun masalah, porsi kita tetap porsi yang paling kecil. Tapi porsi yang besar dari Tuhan. Mungkin itu aja saksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bapak Andres. Mau dibawa kemana? Sebenarnya hidup itu dari kita sendiri. Mau dibawa kemana? Kalau kita mau buat yang nggak baik, ya kita akan melakukan yang baik. Tapi kalau yang baik, ya kita melakukan yang baik. Jadi sebenarnya hati kita ini mau bekerja gimana. Tapi karena kita punya komunitas, pergaulannya baik, pasti kita mau nggak mau ikut akan baik. Makanya seperti ada yang bilang, kalau kita main sama tukang minum, kita akan ke bawah minum sedikitnya. Tukang ngerokok. Bener nggak? Jadi kita lihat kita maunya bergaul kemana? Yang nentuin siapa? Diri kita sendiri. Ini yang terbaik, komunitas ini yang terbaik untuk doa Andres. Dan ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jangan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Bapa kami ada surga, kami bersyukur malam hari ini kami datang karena anugerah-Mu pada kami semua yang tidak henti-hentinya Bapa. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Malam hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian tentang firman kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan pakailah hamba-Mu yang serba kekurangan ini untuk menyampaikannya. Semoga apa yang kami sampaikan berasal dari Engkau saja ya Bapa. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi rema bagi kami semua yang ada di sini, yang bisa mengubah dan menjadikan seluruh jiwa rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ruangan ini. Jagalah kami semuanya supaya tidak ada yang mencuri firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Selamat malam semuanya. Salam ya. Saya kenalkan nama saya Joyo.
Ya, sebenarnya nama saya itu Rahmat Joyo sebenarnya. Tapi saya dipanggil Joyo. Karena apa? Aku ini orang Surabaya. Kalau dipanggil Rahmat, biasa orang sana suka manggilnya tuh singkat, mat, gitu ya. Lah mat itu di sana banyak tukang becak. Banyak tukang becak, banyak Madura, orang Madura banyak itu. Jualan durian, jualan mangga. Akhirnya dipanggil Joyo aja, supaya kamu jaya terus sebenarnya. Saya punya istri 1, anak 3, dan punya cucu 2. 3-tiganya sudah married ya. 2 ada di Australia, dia sudah married dan sudah berumah tangga. Yang satunya di sini bersama saya di BSD, tapi beda rumah ya, beda rumah. Pekerjaan saya apa? Mungkin Anda ingin tahu. Kerja saya dalam makan tidur, Pak. Habis makan saya ngantuk, saya tidur. Bangun tidur lapar saya, makan lagi. Ya, habis makan ngantuk, tidur lagi. Ya, dia Basurit. Iya, basurit. Ya, artinya pensiun ini istilah teman-teman beliau kalau kita bilang pensiun pernah kali tadi pengacara. Ya, ada yang bilang pengacara. Ya, pengangguran banyak acara. Kalau saya makan tidur. Ya, ini istilahnya bahwa saya sudah betul-betul pensiun, sudah tidak bekerja. Nah, saya malam ini saya diminta untuk jaga firman Tuhan sama Pak John Valery ya. Tapi beliau yang undang saya nggak datang ya. Ya, kenalan saya chapter presiden. Saya chapter presiden dari chapter senior. Lah, senior ini awal mulanya adalah lansia. Jadi saya punya member di lansia, lanjut usia, tua-tua semua Pak, di atas umur 60, 70. Ya, jadi kalau Anda datang ke chapter saya itu kelihatan, bukannya keriput-keriput semua ini lansia. Lansia, lanjut usia. Tapi nama lanjut usia nggak happy, janganlah lansia, kita katanya nggak boleh menyebut diri kita tua. Ya, walaupun usia tua memang, tapi jiwa kita mesti jiwa muda. Ya, jangan pakai lansia, pakai apa? Senior katanya. Nanti senior dikira kita punya posisi senior orang tinggi kan? Janganlah, kita kan nggak boleh meninggikan diri, kita harus rendah. Enggak Pak Joyo. Senior itu senang populer di luar negeri itu, malah di Australia atau di Amerika itu kalau Anda naik bis, naik tram gitu ya, itu ada tulisannya seat for senior. Tujuannya ini kursi itu untuk orang tua-tua, Nah, orang yang duduk di situ yang masih muda, dia punya sikap, dia langsung berdiri, dia silakan orang senior itu duduk di situ. Senior, jadi senior artinya orang yang usia tua, yang patut dihormati lah. Ya, patut dihormati. Kita bagaimana juga mereka bersasa, ya, bersasa. Lah, itu lansia memang populer di luar negeri, di Indonesia sudah mulai populer. Tapi ada juga yang mulai sekarang memperkenalkan dengan namanya glamour. Glamour artinya golongan lanjut umur. Golongan lanjut umur. Ya, karena tiap tahun kita masih hidup, ini adalah suatu anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Kasih umur 1 tahun lagi. Lanjut umurmu, teruslah kamu memuji-muliakan Tuhan, gitu ya. Jadi ini orang-orang tua ini kita sebut dengan glamour, golongan lanjut umur. Lanjut umur ini yang lagi dipopulerkan ya. Ya. Tapi di sini saya lihat senior bapak pendeta, ini juga pendeta ya. Waduh, saya jadi merinding saya, ya, merinding. Mereka senior dalam rohani, tapi kalau soal usia, mohon maaf ya, saya gitu. Mohon maaf. Saya 73 loh saya. Iya, 73. Salah di sini saya paling tua ya. Berapa? Mohon maaf. 62. Saya lebih tua. Saya 73 saya. 73. Iya, 73 kelahiran 53 saya. Selisih 6 tahun. Selisih 6 tahun ya. Jadi ya dari umur saya lebih senior, tapi kalau dari rohani awet muda ya. Masa ya. Karena ada Tuhan dalam diri saya. Iya. Terus bercanda terus ya. Saya jalan-jalan. Ya benar, karena ini anak-anak aja Pak. Anak-anak dia ingin menyenangkan orang tua. Jadi dia ada kesempatan, dia sudah ngajak saya. Pak kita ketemu akhir tahun ini Pak. Ke Bangkok, kemarin ke Bangkok. Ketemu, jadi dia terbang dari Australia, saya dari sini terbang.
ke Pangkor. Ya jalan-jalan di sana kerjanya ya makan aja, makan kuliner kerjanya. Ya kuliner tahun kebebasan, tahun kemerdekaan. Ya kalau di dulu zaman Yahudi kan ya jubileum ya. Dulu di 50 tahun sekali itu pintu suci yang ada di Vatikan itu dibuka. Pintu suci yang dibangun oleh Rasul pertama kita Simon Petrus itu diyakini dan didoakan oleh para rasul bahwa kalau mereka yang melewati pintu itu sambil berdoa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan membebaskan kita dari belenggu dosa dan Dia akan memerdekakan kita dari segala kejahatan. Ya. Nah itu diamini, oleh karena itu di Yahudi dikenal dengan tahun jubileum. 50 tahun sekali, nah, kalau 2 tahun sekali, wah banyak kan nggak kebagian lewat situ, sudah mati dulu udah dipanggil. Akhirnya para uskup seluruh dunia kumpul dan mereka berubah bukan 50 tahun, 25 tahun sekali. Jadi 25 tahun sekali mereka buka. Setelah itu buka mulai dari 24 Desember tahun lalu sampai 24 Desember tahun ini. Jadi setahun. Saya punya kesempatan dikasih berkat pergi ke sana saya. Wah begitu lah, baru kali ini saya melewati pintu suci, saya berdoa di sini. Saya mau bersaksi, saya itu punya sakit osteoartritis. Begitu dekat air terjun, waduh langsung kadang jegur, seger kadang seger senang gitu. Terus habis itu melihat ke atas. Wah masih kuat-kuatnya. Habis selesai itu saya ikut ini fun run ya, biasanya di Cubic. Pas 17 Agustus di depan rumah saya itu kan balai RW. Itu kita upacara. Nah kebetulan saya diangkat sebagai penasihat RW karena sebelumnya saya pernah jadi RW paling lama di situ, 8 tahun ya. Nah ini saya pikir wah ini mau saya batalin gimana? Kalau batalin gimana? Wong biayanya satu orang 70 juta. Saya berdua sama istri saya berarti 140 juta. Kalau saya batalin hilang nih, angus ini karena sudah 2 hari sudah harus berangkat ini. Waduh saya kayaknya bersungguh sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya telah berdosa. Ampuni saya Tuhan, kelemahan saya. Tuhan izinkan saya untuk ikut siara ini Tuhan. Karena ini yang baru pertama. Tuhan mampukan saya. Kalau Engkau bisa Engkau sembuhkan jauh lebih bagus Tuhan. Setidaknya Engkau mampukan saya. Udah pada hari kedua saya berangkat. Kaki mesti cepet-cepet terus naik ke tanah. Daripada apalagi kalau saya nggak kuat, kalau saya tinggal di hotel atau tinggal di bis biar lihat teman-teman jalan di atas bukit apa di gunung-gunung gitu kan. Oke, tapi untungnya travel ini mengawalinya bukan dari Barcelona. Barcelona kan ada suatu katedral yang hebat sekali namanya Sagrada Familia itu dibangun 200 tahun tapi belum selesai. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 7. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Maka muka sambil kita berlagak bos-bos itu ya. Tapi hendaklah engkau berdiam diri, jadilah engkau hamba yang siap melayani sesama, ya siap melayani sesama. Nah ini Tuhan menunjukkan ketika ia bersama dengan 12 muridnya, Tuhan malah mereka menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati pun juga bisa hidup. Luar biasa, para muridnya itu menyaksikan, wah luar biasa, ini betul-betul Mesias, Putra Allah gitu ya, Putra Allah. Tapi mereka ada keraguan, Pak, kenapa itu sengaja dibiarkan terjadi? Kenapa Simon Petrus dia punya istri, Pak, namanya Eden. Peristiwa besar terjadi di dalam dirinya, istrinya, kenapa kok Tuhan tidak membantu? Gitu loh Pak, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan dia? Wah itu yang bikin keraguan Simon Petrus itu. Itu Pak, ada kekecewaan di Simon Petrus. Tidak hanya Simon Petrus, satu lagi murid Yesus namanya Thomas. Itu sampai kecewa sekali Pak. Sampai dia itu sampai kadang-kadang marah. Kenapa? Karena pacarnya dia calon istrinya Pak, namanya Rama, calon istrinya itu mati Pak. Itu mati, itu minta tolong Thomas sama Tuhan gitu, supaya Tuhan
bangkitkan Rama, ini kekasihku, calon istriku, aku sayang sekali sama dia. Kok bisa menghidupkan anak laki-laki dari janda yang di Naim itu, kok bisa hidupkan? Lazarus yang mati 4 hari, kau telah bangkitkan. Tapi istriku, aku yang bersama engkau selama 3 tahun ini, aku hanya minta satu, hidupkan istriku, engkau tidak menjawab, engkau tidak melakukannya. Kecewa nggak? Sejahtera berarti kan kita mirip-mirip nih, kayak manusia, kayak Allah. Walaupun kita tidak pernah lihat Allah, ya, tapi kita yakin bahwa kita ini sejahtera dengan Allah, mirip dengan Allah itu. Karena kita ini adalah ciptaannya Allah itu Bapa kita, pasti kita mewarisi karakternya dia, pasti kan. Bapak punya sifat apa, pasti turun ke anaknya. Biasanya buah tidak Jatuh dari pohonnya. Dengan juga, aku rasa engkau punya karakter pasti setidaknya ikut Bapak pasti sama juga. Saya juga masih mewarisi karakter seperti Bapak. Nah, ini karakter yang ditekankan oleh Yesus dalam bacaan firman Tuhan. Kita diminta melayani. Ya, kalau mau jadi orang manusia, kaki murid-muridnya. Dan dia katakan, jika kau ingin besar, ingin terkemuka, jadilah hamba, jadilah pelayan. Ya, karena jiwamu itu akan mempesona, akan membuat daya tarik bagi orang yang kamu layani. Sehingga orang yang kamu layani ini akan tertarik mau seperti kamu. Nah, kalau kamu pengikut Yesus dan dia bukan Pak Joyo, dia lihat kau punya perbuatan yang mulia gini, dia tuh mau kamu ajak untuk sama-sama beribadah, sama-sama ikut Yesusnya kamu. Amin. Nah, di situ. Oleh karena itu banyak orang-orang yang start dulu, kalau belum mulai kita start dari keluarga, dari yang kecil. Begitu keluarga sudah oke, semua istri anak mengakui bahwa kita ini sudah berubah, bukan seperti dulu. Tapi kita sudah mengenakan manusia baru, manusia yang memiliki karakter seperti Yesus. Kita nyatakan itu. Semoga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Setelah kita sukses di rumah tangga, kita keluar, Pak. Sudah melayani sesama kita. Amin. Ya, melayani sesama. Jangan sampai kita hebat melayani sana, melayani sini, Pak, tapi rumah tangga kita dilupakan. Ya, jadi hebat di luar, tapi di dalam gak hancur. Lebih bagus dalam api, jogo ya api. Dalam bagus, luar bagus. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Terima kasih firman-Nya dan kesaksiannya agar menjadi berkat bagi kita, agar kita bisa ikutin Joyo itu begitu. Tapi bagaimanapun kan balik lagi ya, sahabat kita memberi jalannya masing-masing. Tapi bagaimana kita harus berusaha dan berusaha. Mari kita nyanyikan satu pujian sambil pengumuman. Melayani lebih sungguh, mengasihi. Player. Ya, ada pengumuman kita Sabtu besok ada 2 pagi. Pan ini selalu yang namanya pergumulan itu selalu kita alami dalam kehidupan dan khususnya dalam pribadi saya sendiri. Dalam dari tahun berapa ya, dari sejak COVID sampai sekarang saya mengalami yang namanya pergumulan hidup. Untuk sakit penyakit itu selalu bertubi-tubi saya hadapi dalam kehidupan saya. Dan akhirnya karena seorang hamba Tuhan yang mengatakan, masa sih? Ya saya yakin, soalnya nanti kalau kita usaha ini semua tengkulaknya sudah tersedia dan harganya sudah fresh, sudah jauh. Makasih Pak Aron atas kesaksiannya agar kita bisa memperkuat kita masing-masing. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan kami di acara chapter Korin Panjang Widaya ini. Terima kasih Tuhan buat hadir firman-Mu ya Bapa yang ditaburkan oleh kami Pak Joyo Roledo dengan istrinya Tuhan. Biar Tuhan juga berikan kekuatan pemulihan lebih jauh buat istrinya ya Bapa. Kita bersaudara dalam
bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Nanti kita info lagi dulu sama satu lagi.